Halo sobat, teman-teman yang ada di Indonesia maupun di Jepang, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Di video sebelumnya saya telah menerangkan tentang gaji dasar, tentang bonus, tentang tunjangan lembur. Berikutnya di video ini saya akan membahas sisa 5 berikutnya, yaitu tunjangan rumah, keluarga, transportasi, kualifikasi, dan lain-lain. Oke, tanpa banyak bincang, kita akan masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu tentang tunjangan rumah. Tunjangan rumah secara definisi adalah sistem kesejahteraan yang memberikan subsidi atau tunjangan terkait perumahan bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan. Ini adalah salah satu dari banyak jenis tunjangan non-undang-undang dan pelaksanaannya bersifat sukarela bagi perusahaan. Jadi perlu kita ketahui ini adalah non-undang-undang yang berarti tidak diatur di dalam undang-undang ketenagakerjaan. Jadi perusahaan tidak wajib untuk memberikan tunjangan rumah kepada karyawan. Jadi kalau perusahaan dari saudara-saudara Anda sekalian tidak memberikan tunjangan rumah, itu adalah sah-sah saja. Jenis tunjangan rumah yang ada di perusahaan di Jepang ini ada 3. Jenisnya yang pertama, tidak ada tunjangan, yang berarti perusahaan memberikan 0 atau tidak memberikan sama sekali tunjangan. Yang kedua, ada tunjangan tetap. Tunjangan tetap ini berkisar dari 10.000 sampai 30.000 yen. Apa itu tunjangan tetap? Itu tidak terpengaruh oleh berapa tempat rumah yang kita sewa. Jikalau kita menyewa 100.000, perusahaan tetap akan memberikan 100.000. 10.000 maksud saya. Jikalau kita menyewa 50.000, perusahaan tetap memberikan 10.000 karena perusahaan telah menetapkan tunjangan rumah bagi karyawan ada 10.000. Berikutnya, tunjangan variabel. Tunjangan variabel ini besar tunjangannya tergantung terhadap harga rumah yang kita sewa dan status perkawinan kita. Apakah kita single, apakah kita menikah. Sebagai contoh, misalkan jikalau kita menikah, kita akan mendapat tunjangan sebesar 50% dari harga sewa atau maksimal 50%. Sedangkan jika kita belum menikah, kita hanya mendapatkan 30% dari harga sewa atau maksimal 40.000 yen. Oke, kita ambil contoh jikalau kita sudah menikah. Maksudnya apa 50% atau? Yaitu seperti contoh nomor 1 dan 2. Jikalau kita menyewa rumah dengan harga 120.000 yen, maka kita hanya akan mendapatkan 50.000 yen sebagai tunjangan rumah, karena itu hanya nilai maksimal yang perusahaan berikan kepada karyawan. Sedangkan di contoh nomor 2, kalau kita menyewa rumah dan harga 70.000, maka berarti kita akan mendapatkan hanya 35.000 yen, yaitu 70.000 yen dikali 50%, yaitu 35.000 yen sebagai tunjangan rumah. Itulah adalah 50% atau maksimal sebagai contohnya. Berikutnya, kita akan berbicara tentang tunjangan keluarga. Kazoku Teate. Ini Kazoku Teate, tunjangan keluarga adalah tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan yang menghidupi keluarganya secara terpisah atau keluarganya yang menjadi tanggungan dia. Ini sama seperti tunjangan rumah, tunjangan kesejahteraan keluarga ini adalah undang-undang. Maka rincian dari tunjangan keluarga pun berbeda-beda setiap perusahaan. Mari kita cek di perusahaan kita masing-masing. Apakah ada tunjangan keluarga atau tidak. Dan yang termasuk keluarga itu siapa saja itu juga berbeda setiap perusahaan.
Rata-rata tunjangan keluarga besarnya untuk pasangan atau istri suami kita itu sekitar 10.000 sampai 15.000 yen per bulan. Anak-anak sekitar 3.000 sampai 5.000 yen per bulan. Ini secara garis besarnya saja. Dan tentunya seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan berbeda-beda tergantung perusahaan di mana kita bekerja. Bahkan di perusahaan yang teman saya kerja, dia tidak hanya sebatas pasangan anak-anak, tetapi orang tua ataupun saudaranya pun bisa dimasukkan sebagai keluarga tanggungan dia dan akan mendapatkan tunjangan keluarga juga. Mari kita cek apakah perusahaan kita ada atau tidak. Jadi standar dari pembayaran tunjangan keluarga ini adalah beberapa, diantaranya lampunya tanggungan tentu. Jika tidak tanggungan, maka tidak tunjangan keluarga. Memiliki pasangan, anak, atau family, keluarga lainnya. Dan hidup bersama, dan hidup dalam mata pencaharian yang sama. Sebagai salah satu kondisi mungkin itu harus tinggal bersama atau kita harus mengirimkan bukti pengiriman uang bahwa kita menanggung mereka dengan syarat pengiriman uang. Ini saya akan bicarakan tentang tanggungan keluarga yang ada di Indonesia, apakah bisa dimasukkan sebagai tanggungan di perusahaan Jepang. Ini akan saya bahas di video lainnya. Dan di Jepang itu adalah jikalau penghasilan pasangan ataupun orang itu kurang dari 1,03 juta yen, maka orang itu disebut orang yang non wajib pajak. Jadi tidak wajib untuk membayar pajak karena nilainya kurang dari 1,03 juta yen. Dan ada satu lagi, jikalau pendapatan tahunan tanggungan asuransi sosial kurang dari 1,3 juta yen. Berikutnya tentang tunjangan transportasi, Sukin TAT. Jadi tunjangan transportasi adalah tunjangan untuk membayar biaya perjalanan karyawan yang diperlukan dalam melakukan pekerjaan. Transportasi yang dipakai bisa berbeda tergantung pada karyawan itu. Seperti ada satu karyawan memakai kereta api, bus, mobil pribadi. Dan tunjangan ini yang dibayarkan sesuai dengan metode komuter yang akan dipakai oleh karyawan tersebut. Dan seperti pada umumnya, seperti yang saya katakan di tunjangan sebelumnya, ini juga tidak diatur dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan. Dan ada jenis tunjangan transportasi, ini ada dua pada umumnya, yaitu mode transportasi umum, yaitu jikalau kita menggunakan kereta atau bus umum. Dan yang kedua itu kendaraan pribadi. Jikalau transportasi umum itu berupa uang tiket atau tiket kereta atau bus yang dapat berupa tiket komuter. Di bahasa Jepang ini disebut teikiken. Yang bisa kita beli per 1 bulan, 3 bulan, per 6 bulan. Dan jikalau itu akan berbeda-beda tergantung kebijakan perusahaan. Seperti di perusahaan saya akan memberikan 6 bulan uang untuk membeli tiket komuter. Dan ada juga pada akhir-akhir ini kita bertambah kerja dari rumah. Jadi cuma 2 hari seminggu kita pergi ke kantor. Jadi perusahaan cuma membayar 2 hari itu saja selama seminggu. Dan sebulan berarti 8 kali. Perusahaan akan membayar sesuai yang kita keluarkan. Dan yang kedua tentang kendaraan pribadi, jika kita menggunakan mobil kita atau mobil kantor, maka biaya bensin dan biaya tol akan dibayar. Yang dibayar oleh karyawan itu akan diganti oleh perusahaan. Berikutnya tentang tunjangan kualifikasi, Shikaku TAT. Tunjangan kualifikasi ini adalah tunjangan kesejahteraan berupa tunjangan tunai yang diberikan secara sukarela oleh perusahaan kepada karyawan yang telah memperoleh kualifikasi yang dapat digunakan dalam pekerjaannya. Ini adalah bidang pengembangan diri untuk program kesejahteraan non-undang-undang yang dapat
dibuat atau didirikan oleh perusahaan secara mandiri dan terlepas dari hukum. Jadi ada dua jenis utama metode pembayaran tunjangan kualifikasi ini, yaitu tunjangan kualifikasi. Disebut Shikaku TAT. Jadi tunjangan ini akan ditambahkan ke gaji bulanan kita. Kenapa? Karena ada beberapa perusahaan yang di Jepang yang mewajibkan seseorang harus mempunyai sebuah kualifikasi untuk melakukan sebuah pekerjaan. Sebagai contoh, di Jepang ada Ikkyu Kenchikushi, atau kita bahasa Indonesiakannya itu arsitek berkualitas kelas 1. Untuk mendesain bangunan yang sangat rumit ataupun yang tinggi, seseorang itu wajib untuk mempunyai Ikkyu Kenchikushi ini. Jikalau tidak, dia tidak boleh untuk melakukan perencanaan dan desain untuk bangunan itu. Sehingga ini diperlukan dan perusahaan akan memberikan tambahan tunjangan kualifikasi ini kepada orang yang punya itu. Sebagai contoh lain ada juga Residential Land and Building Trader. Ini juga ketika kita melakukan perdagangan tanah dan bangunan. Ini juga diperlukan. Tunjangannya sebagai umum perkiraan itu antara 1.000 hingga 50.000 yen. Jikalau itu tidak gampang untuk diambil, maka hanya cuma dapat kecil. Jikalau itu susah, maka akan dapat besar. Dan yang kedua itu uang hadiah lulusan, Kogaku Hoshukin. Jadi, ini uang ucapan selamat dari perusahaan. Karena seseorang telah memperoleh atau lulus kualifikasi itu. Ini cuma dibayarkan sekali saja. Jadi, misalkan seseorang lulus dari Ikkyu Kenchikushi yang levelnya paling susah di Jepang, ini mungkin dia akan diberi 200.000 yen oleh perusahaan sebagai ucapan selamat untuk orang ini. Perkiraan tunjangannya itu berkisar 5.000 yen hingga 200.000 yen. Berikutnya, terakhir tentang tunjangan lain-lain. Jadi tunjangan lain-lain ini seperti saya katakan di video sebelumnya, ini berbeda-beda tergantung setiap perusahaan mempunyai kebijakan khusus. Saya menjelaskan sebagian dari yang saya tahu saja. Mungkin ada tunjangan lain yang belum saya tahu, silahkan teman-teman cari sendiri. Salah satunya tunjangan kehadiran sempurna atau disebut Nankin TAT. Jadi ini dibayar untuk mendorong supaya tidak ada keterlambatan atau ketidakhadiran. Dan jika ada ketidakhadiran, keterlambatan kedatangan dalam periode perhitungan tunjangan upah itu, maka jumlahnya akan dikurangi atau tidak dibayarkan. Jadi jika selama setahun seseorang hadir secara sempurna, tidak ada bolos atau terlambat, maka dia akan diberikan sebagai tunjangan kehadiran sempurna ini. Berikutnya tunjangan kerja khusus. Ini bahasa Jepangnya Tokushu Sagyo TAT. Ini dibayar sebagai imbalan kepada karyawan atas usahanya untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya atau di lingkungan yang memerlukan tekanan fisik dan mental atau pekerjaan khusus yang tidak biasa. Kadang-kadang ini disebut tunjangan bahaya. Sebagai contoh, jika ada seorang bekerja di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir, itu ada tempat yang bahaya dan pekerja di sana akan diberikan tunjangan kerja khusus per bulan. Berikutnya, ada juga jika di bahasa Indonesia kan ini sama dengan nomor 2, tunjangan kerja khusus. Tapi di bahasa Jepangnya beda. Ini bahasa Jepang yang kedua, nomor 2 itu Tokushu Sagyo TAT, sedangkan yang nomor 3 ini Tokushu Kimmu TAT. Ini jika seseorang karyawan bekerja pada jam dan hari khusus yang tidak biasa, seperti shift malam, kerja tengah malam, kerja di akhir tahun, dan tahun baru. Di perusahaan saya sebelumnya, jika saya bekerja di akhir tahun, maka saya akan mendapatkan sejumlah uang yang berkisar sekitar 6.000 yen per hari. Berikutnya ada tunjangan kinerja, Kyoseki TAT. Ini dibayar ketika
seseorang atau departemen, kelompok atau perusahaan sebagai satu unit itu mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Seperti volume penjualan mencapai target, volume produksi mencapai target, pendapatan mencapai target, maka grup satu unit itu akan mendapat imbalan tunjangan kinerja. Yang kelima, tunjangan perjalanan kerja atau business trip. Ini disebut suco THT ketika seseorang pejabat atau karyawan dalam perjalanan bisnis dia membayar sejumlah uang untuk biaya transportasi dan akomodasi. Bahkan bukan cuma itu saja, orang itu akan diberikan uang untuk makan. Jika dalam negeri, di dalam Jepang itu besarnya untuk yang pulang pergi, yang berarti tidak menginap, itu harga pasar untuk uang makan ini 1.900 sampai 2.500 yen. Untuk perjalanan bisnis semalam, harga pasarnya itu sekitar 2.200 sampai 2.800 yen. Oke, saya telah menjelaskan tentang pendapatan gaji kotor. Apa aja yang di Jepang? Yang terdiri dari gaji dasar, bonus, tunjangan lembur, tunjangan rumah, tunjangan keluarga, tunjangan transportasi, tunjangan kualifikasi, dan tunjangan lain-lain. Ini adalah tunjangan yang saya ketahui. Mungkin ada banyak tunjangan lain yang belum saya ketahui. Jikalau saudara teman-teman masih ada yang belum paham, silahkan teman-teman cari di internet. Dan jika masih belum paham, silahkan komen di kolom komentar, sehingga saya akan boleh membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih untuk waktunya, dan di video berikutnya saya akan membahas tentang potongan-potongan apa aja yang ada di Jepang. Ini potongan kok banyak banget toh gitu. Banyak yang bilang gitu. Ini ada yang bertanya kepada saya, kok potongannya ini banyak banget apa, tolong jelasin. Setiap kali saya mendapat pertanyaan seperti itu, saya akan menjelaskannya di video berikutnya. Jadi, tetap stay tune dan silahkan tonton video saya berikutnya. Semoga informasi yang saya telah sharing bisa berguna bagi teman-teman sekalian semuanya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.